Di jam. Iya, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip seperti peraturan, tetapi apa perbedaannya? Kita lihat dulu ya. Dulu waktu zaman COVID kan kalian pada pakai masker ya. Sekarang masih ada yang pakai masker? Enggak ya. Cuma dulu kan kalau pas COVID semuanya memakai masker, apalagi ke tempat umum. Alasannya apa? Takut tercemar. Apalagi alasannya? Benar? Sampai jam berapa? Dengan COVID ya. 5M. Jadi kalian meyakini bahwa dengan memakai masker itu 5M. kalian akan terhindar dari corona. Itu berarti keyakinan kalian ya. Kalau dalam bentuk peraturan di sekolah berarti semua siswa wajib memakai masker. Kalau dulu seperti itu ya. Nah, tidak hanya masalah COVID saja yang harus menjadi perhatian kita, tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita lakukan secara bersama-sama biar kita sekolahnya enak, di kelasnya nyaman ya. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Apa yang harus dilakukan biar di kelasnya nyaman? Satu contoh aja. Apa tuh? Gimana tidak? Mendengarkan ketika guru menerangkan, ya. Apakah hal itu bisa membuat kita nyaman? Ya, kan bayangkan kalau suasana kelas berisik, guru sedang menjelaskan, kalian kan berarti tidak bisa mendengar penjelasan guru ya, bising, nggak enak di telinga ya. Nah, itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kata-kata positif ya. Tidak ada kata-kata jangan di sini. Misal, tadi ada yang suka menghina orang tuanya? Barang siapa? Berarti kalau misalnya biasanya kita bilangnya gini ya, jangan mengejek nama orang tua. Kalimat positifnya gimana? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Ya. Kalau biar kelasnya bersih, menjaga kebersihan kelas. Ya, bisa dipahami? Kalian tuliskan satu kalimat yang mencerminkan keyakinan kelas. Ingat kalimat yang dibuat harus kalimat positif, ya. Nanti menulisnya di sini. Setelah beres menulis, nanti ditempel di sini ya. Halo. Guys. Ulang. Tulisnya di bagian yang tidak lengkapnya ya. Di nona itu apa? Ya, pakai kalimat positif. Dia mana? Ada perangkatnya. Ada perangkat. Silakan mulai tulis. Oh guys, kita Tuliskan satu kalimat aja ya. halo ya. Dan bagian semua tugasnya. Silakan boleh ditulis ya berdasarkan pikiran kalian. Oh dinamia. Kasih nama boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya.
Keyakinan. Oh iya sebenarnya anyar terus pengalaman. Steak tuh, mau steak. Sebuah keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 8C. Kelas videonya siapa? Asya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Diurungkan deui tadi mah Tidak mengejek sesama teman. Bisa digunakan tidak? Lebih tepat lagi kalau bagaimana? Menghormati teman. Oke, sudah. Yang kedua, Pan. menjaga kebersihan kelas. Ya, saya. Bebas. Yang ketiga, berbicara sopan kepada teman dan guru. Ini mirip-mirip dengan apa? Hormati. Berarti menghormati teman. Tapi barangkali ada orang tua ya. Oke. Menghormati guru, udah ada ya di sana. Melaksanakan piket kelas dengan teratur dan sesuai jadwal. Tapi ini maksudnya kemana? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi yang tidak piket berarti tidak menjaga kebersihan kelas. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan kelas adalah dengan melaksanakan piket kelas ini ya sesuai jadwal. Yang ini juga sama, menjaga kebersihan kelas sudah. Saling menghargai teman. Sudah ada ya di mana? Menghormati guru sudah ada. Perhatikan guru saat menerangkan dan menghormatinya. Kalau perhatikan guru saat menerangkan, bisa dibuat baru lagi? Enggak ya? Bebas, Jadi, Bu. kalimat yang lebih pasnya gimana? Bebas. Ya, ikuti pelajaran dengan Bebas. tertib. Dan tertib juga harus Gila, cek abitnya. Anjing jangan ngomong satu sama lain maunya. ikuti pelajaran dengan tertib dan bertanggung jawab. Ya. Atau takutnya kepanjangan. Ya, teman. Bu, mitian deh, Bu. Aduh, aduh. Mana?
comeback. Berarti masuk ke sini ya. Nanti teman dan tunggu. Wow, asli masuk. Demi Allah lagi apa? Menjaga kebersihan kelas sudah. Terus yang ini menghormati dan menghargai orang tua sudah. Menjaga kebersihan kelas sudah ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti ini maksud menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Mau masuk menghormati atau mau buat yang baru lagi? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Mau gimana? Masuk menghormati aja. Bisa ya. Sopan santun terhadap teman dan guru. Kalau sikap sopan, berarti kita masukkan di sini aja ya. Sikap gimana? Oh, maksudnya apa ya? Mendengarkan guru ketika menerangkan materi. Berarti maksudnya ya. Ikuti pelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti maksudnya dengan mengikuti pelajaran dengan tertib dan bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab pasti akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya. Gotong royong menjaga kebersihan kelas. Ada kebersihan kelas sudah, cuma ini ada gotong royongnya ya. Oh, kita lu alim. Harus mau bergotong royong. Tidak hanya di kebersihan kelas saja ya, tapi semua yang menyangkut kepentingan kelas kita harus gimana? Bergotong royong ya. Kalau ini mendengarkan guru saat pembelajaran, berarti masuk ke poin mana? Tiga. Memakai pakaian dengan disiplin. Sikap disiplin. Bukan dari mana ini? Oh, itu bukan dari lain kita lain. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Sudah masuk ke poin mana berarti? Terus kita harus menghormati orang tua teman. Ya. Tidak boleh berkata kasar pada orang tua. Berarti maksudnya mana? Bisa bersikap sopan ya. Harus menjalin hubungan satu sama lain. Teman bu, teman. Alim busuk nih. Ya, berarti kita sudah membuat berapa buah keyakinan kelas hari ini? Siap melaksanakannya? Siap ya. Apa? Kita harus melaksanakan keyakinan kelas agar apa? Agar aman dan mesra. Ya, agar suasana di kelas gimana? Aman dan Damai. Damai. Damai, Bu. ya, Rehan, diminta dibacakan Rehan. Dari 1 sampai 3, nanti Putra bagian 4 sampai 6. Ayo. Kita tolong ya. Ayo Han minta tolong. Ya, kedua. Yang ketiga. Yang keempat silakan. Putra. 4 bersikap sopan, 5 bergotong royong, 6 bersikap disiplin. Ya, 8C pasti bisa ya. Siap melaksanakannya? Siap. Ya, jadi kesepakatan kelas sudah kita buat bersama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ika selaku
instruktur, ya, guru pembelajar yang terhormat, rekan-rekan dari SMP Negeri Majalengka. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita semua bisa berkumpul dalam rangka yaitu pembinaan pelatihan pembinaan atau transfer ya dari guru penggerak. Sholawat serta salam mudah-mudahan kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf saya berbicara di sini untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah. Beliau sekarang sedang mengikuti rapat dan kebetulan Pak Sabta juga ada keperluan, jadi mohon maaf. Jadi walaupun demikian mudah-mudahan kegiatan ini ya ada manfaatnya khususnya bagi Ibu Ika, umumnya bagi kita semua. Pada kesempatan ini pada kegiatan guru pembelajar penggerak ini mudah-mudahan ke depan ya, ada yang mengikuti seperti Bu Ika ya, dan kemungkinan besar ya, di kurikulum nanti 2023-2024 mungkin sekolah kita pun sudah melaksanakan yaitu Merdeka Belajar ya, yang intinya Merdeka Belajar itu adalah gurunya itu ya harus dari guru penggerak itu ya. Jadi makanya kita pun ini hitungnya menyerap ya, atau mentransfer apa yang Ibu Ika dapatkan, dan mudah-mudahan kita pada waktu pembelajaran kurikulum merdeka kita tidak istilahnya 0%, jadi paling tidak kita ada gambaran ataupun mungkin walaupun kita tidak mengikuti ada pelatihan mungkin ya. Jadi dengan demikian kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ika. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan manfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten abdi ngadeg pakintennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini ya bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pak Iming dan ibu-ibu ya, pada bapak dan ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini, sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif ya. Materi ini yang adalah yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Ya, mungkin kita santai saja ya, nggak usah tegang. Ya mungkin kalau budaya positif itu tidak jauh dari kata disiplin ya. Mungkin apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin biasanya berkaitan sama naon Bapak Ibu? Peraturan, terus apa lagi? Waktu, ya. Ada yang lain? Pakaian, ya, aturan berpakaian berarti ya. Ya, banyak ya yang berkaitan dengan disiplin. Ini cuma beberapa di antaranya ya. Biasanya berkaitan dengan tata tertib atau peraturan yang tadi dibuat ya. Terus anak-anak itu harus patuh dengan tata tertib. Terus juga tidak jarang kita temui ya praktek-praktek misalnya memberi hukuman pada anak yang melanggar tata tertib ya, meskipun mungkin untuk zaman sekarang tidak sesadis zaman dulu ya, tapi tetap ada biasanya mah. Terus karena dihukum menimbulkan ketidaknyamanan baik pada siswa maupun pada yang menghukumnya ya. Saya juga yakin kalau misalnya Bapak Ibu
menghukum siswa yang terlambat misalnya, ya pasti hati nama tidak nyaman ya, minimal ada perasaan gregetan gitu ya, minimal. Dan itu salah satu bentuk ketidaknyamanan juga ya. Tapi bagaimanapun disiplin memang perlu untuk ditegakkan, terutama untuk anak-anak kita di sekolah ini. Nah sekarang kan lagi musimnya merdeka belajar ya. Merdeka di sini berarti jadi kalau merdeka belajar itu apa ya? Anak-anak itu bebas dalam arti tidak diintervensi oleh pihak lain untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang disukai. Jadi istilahnya tidak terkekang, bebas itu ya, termasuk juga untuk guru. Nah untuk menciptakan murid merdeka itu berarti syarat utamanya adalah disiplin yang kuat ya. Dan disiplin yang kuat itu cuma bisa diperoleh jika motivasinya berasal dari dalam diri sendiri. Karena kalau misalnya motivasinya dari luar, misal alasan sieun ku kesiswaan, sieun ku wali kelas, pasti efeknya hanya berlaku saat itu. Untuk kedepannya karena motivasinya bukan berasal dari diri sendiri, pasti efeknya tidak akan berlangsung lama ya, sikap disiplinnya. Jadi mereka di sini berarti anak itu bisa memerintah dirinya sendiri untuk mengikuti peraturan yang ada. Jadi jangan hanya mengandalkan diperintah untuk ini untuk itu, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri untuk misalnya melakukan tata tertib, untuk menaati peraturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati, misalnya seperti itu. Dan patokan siswa untuk bersikap disiplin itu dari nilai-nilai kebajikan universal ya. Kalau nilai-nilai kebajikan universal itu berarti tidak dibatasi hanya untuk golongan tertentu, ras tertentu ya, tetapi memang benar-benar sikap positif yang diyakini secara universal. Dan kalau nilai kebajikan universal ini bisa dilaksanakan jika siswa itu memiliki motivasi internal yang kuat di dalam dirinya. Nah, kalau misalnya SMP 6 punya misi ya, punya visi ya, masih ada yang ingat visinya apa SMP 6? Bermartabat. Oh, berarti martabat sama martabat ya. Ada yang masih ingat nggak martabat itu singkatan dari apa? Maafkan mandiri, religius, tangguh ya, berkarakter dan literat. Itu adalah contoh kebajikan universal yang ada di lingkungan SMP Negeri 6 Majalengka. Dan di lingkup nasional kita juga punya yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu seberapa profil pelajar Pancasila kan? Nah, ya seperti itu. Dan kalau lagi kita mengingat bersama-sama di sini ya. Ada apa aja enam itu? Yang pertama, ya religiusnya berarti, betul ya berarti ya religius di sini berarti beriman dan berakhlak mulia ya di sana. Nah di sini aja ya. Ada enam ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kalau divisi sekolah berarti sama dengan religius ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi mungkin kalau pada zaman dulu ya mirip-mirip dengan istilah toleransi ya. Kita bisa menghargai orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras atau antar golongan. Jadi kamu ya seperti toleransi seperti itu ya. Sekarang istilahnya berkebinekaan global. Terus bergotong royong, harusnya bergotong royong. Kemudian ada kreatif. Kalau kreatif itu berarti mampu menciptakan sesuatu ya untuk keperluan dirinya ataupun lingkungannya. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis berarti contohnya adalah anak itu mampu menyaring informasi teu ulah sakapirang-pirang wae, tapi diteliti dulu benar atau salahnya, terus sumbernya dipercaya atau tidak.
Dan yang keenam adalah mandiri. Mungkin tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Haji ya Bu, ada anak kelas 9 datang ke kelas ya udah datang aja, buku tidak diapa-apakan, buku tidak dibuka, tidak disimpan di atas meja dan sebagainya ya. Itu mungkin itu jadi apa-apa harus diingatkan, silakan dibuka bukunya, silakan dikeluarkan bukunya, terus ayo dibaca, laksanakan tugas tulis. Ya, pasti ada saja ya yang seperti itu, dan mungkin PR untuk kita biar anak bisa mandiri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Dan pasti ada ayo lah begitu. Tapi ya mungkin proses kita yang harus kita jalani sebagai guru pasti akan menghadapi murid yang bermacam-macam ya. Mudah-mudahan guru-guru di sini kita semua bisa mengantarkan anak-anak didik kita menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Langsung teringat dengan Fauzan ya. Naik daun Fauzan. Idola para guru sedang viral ya. Ya, terus di sini juga saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia ya. Untuk melakukan sesuatu itu jadi sebenarnya secara garis besar itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita bisa melihat sholat zuhur misalnya motifnya bermacam-macam ya Bu ya. Ada yang memang dia merasa oh saya orang muslim harus sholat, ada ayat yang dicarakan Bu Haji misalnya ayat. Ada yang ingin dapat nilai bagus PKI-nya misalnya, ada yang seperti itu ya. Jadi memang secara garis besar ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Contohnya tadi yang dicarakan biar tidak dimarahi ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya misalnya tuh biar nilainya bagus atau biar dipuji oleh wali kelasnya atau guru mapelnya. Ada juga yang memang mereka sudah bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, mereka percaya bahwa orang Islam harus sholat ya. Jadi tanpa disuruh pun, kalau sudah mempercayai nilai-nilainya, sudah bisa menjalankan nilai-nilainya, pasti akan melakukan kebaikan dengan sendirinya ya, otomatis seperti itu. Nah, biasanya untuk penanganan terhadap siswa yang melanggar tata tertib ada 3 pendekatan ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin ada beberapa istilah baru. Kalau hukuman itu mungkin sudah sering kita dengar ya, karena dari zaman kita SD dulu juga salah dihukum, misalnya yang tidak mengerjakan PR dihukum, itu sudah biasa ya. Jadi hukuman itu biasanya cirinya bersikap satu arah, terus guru yang memberikan, terus murid hanya menerima ya tanpa kesepakatan, tanpa pengarahan terlebih dahulu. Misal, mungkin kita pernah membaca di sebuah media zaman dulu ada murid yang ketahuan merokok, terus sama gurunya malah disuruh merokok, bungkus langsung gitu. Mungkin pernah dengar seperti itu ya. Itu salah satu contoh hukuman yang bersifat yang hanya bersifat satu arah dari gurunya. Jadi lebih ke saking keselnya mungkin gurunya ya. Jadi lebih menghukum seperti itu tanpa memperhatikan unsur edukasinya. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya terjadi kesepakatan antara guru dengan siswa terlebih dahulu. Misal di dalam tata tertib, misal tidak boleh terlambat atau berpakaian rapi sesuai dengan atribut yang diharuskan ya. Biasanya anak sudah tahu peraturannya, guru sudah tahu peraturannya, dan sudah tahu kalau konsekuensinya akan seperti apa jika tidak dilaksanakan. Jadi ini udah 2 arah ya. Gurunya tahu, siswanya juga tahu. Biasanya kalau melanggar peraturan, anak akan merasa apa ya? Sadarlah kalau dia itu melanggar peraturan karena memang sudah disepakati sebelumnya. Nah, terus kalau yang ketiga ini mungkin proses yang ideal yang ya bisalah kita pelajari bersama-sama. Kita tempuh saja prosesnya karena memang ini kondisi yang ideal adalah dengan restitusi ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada dialog dua arah. Terus itu diharapkan bisa menggali kesadaran mereka tentang apa yang telah diperbuat olehnya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kalau restitusi itu seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakan seperti ini. Ya minimal belajar terlebih dahulu ya. Karena memang tidak mungkin langsung bisa ya. Yang penting ada proses perubahan ya. Nah seperti ini mungkin zaman COVID masih emot, kunaon kena nganggo masker, cenah baru teh. Biar apa? Biar tidak tertular ya. Biar tidak tertular virus. Yakin bahwa karena kita yakin ya kalau memakai masker resiko penularan oleh virusnya bisa berkurang. Kan kita sendiri yang yakin. Terus kenapa kalau naik motor harus memakai helm? Untuk keselamatan. Macam-macam ya. Ada yang demi keselamatan ya. Ya macam-macam seperti tadi 3 motivasi yang tadi ya. Petisi tidak mendapat mengganggu izin tunang family. Daripada masih ada tugas ya. Itu karena kita sudah memiliki keyakinan ya tentang manfaat dalam menggunakan masker. Nah, apa ini santai baik. Kita santai aja ya, nggak usah terlalu tegang gimana. Bareng ngalewat mangga, bareng kami mangga. Jadi di kelas pun mungkin implementasi di kelas pun sekarang udah bergeser ya. Tidak lagi peraturan tetapi keyakinan kelas. Seperti misalnya mengapa saat guru menerangkan anak-anak harus mendengarkan, karena mereka yakin jika dengan mendengarkan dengan baik maka ilmu akan terserap dengan baik pula. Jadi harapannya seperti itu. Kalau peraturan mungkin kesannya seperti paksaan ya, daek kudu daek. Jadi kita menggeser, mulai bergeser ya dari peraturan ke keyakinan kelas ya. Jadi kalau yakin mah insya Allah tujuannya biar bisa melaksanakan peraturan atas kesadaran sendiri. Terus apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan mah biasanya rinci ya, lebih terinci misalnya. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau keyakinan itu lebih abstrak ya, dan pernyataannya pun merupakan pernyataan yang umum. Mungkin nanti saya akan tampilkan contohnya ya, seperti apa keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak agar mudah diingat, mudah dilaksanakan, dan mudah dipahami oleh anak-anaknya. Terus keyakinan kelas itu memang yang benar-benar bisa diterapkan. Kalau keyakinan kelas berarti bisa diterapkan di kelas. Keyakinan yang apa ya, yang kira-kira susah, sulit, serang susah jadi jangan yang susah untuk diterapkan ya. Terus dan untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri memang melibatkan siswa untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas juga tidak bersifat mutlak itu yang dipakai bisa sepanjang tahun, bisa ditinjau sewaktu-waktu jika memang diperlukan. Nah ini mungkin contoh keyakinan kelas yang sudah coba saya buat bersama 8C. Jadi kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang positif ya. Tidak ada kata jangan atau tidak boleh. Misalnya yang pertama kemarin itu jadi diawalinya dengan misal kelas yang ideal yang kalian impikan itu seperti apa sih yang membuat nyaman. Ada yang menjawab kelas yang tidak berisik kalau pelajaran, terus kelas yang yang tertib, kelas yang bersih. Dan mereka mulai dari impian kelasnya seperti itu terlebih dahulu. Lalu kita tanyakan
Jadi apa yang harus kita lakukan agar impian-impian tersebut bisa terpenuhi. Dan nanti mereka mulai masing-masing mengajukan pendapatnya menggunakan kalimat positif tadi. Misal karena impiannya adalah ingin kelas yang bersih, berarti harus menjaga kebersihan kelas. Terus impian ingin belajar dengan tenang, berarti keyakinan kelasnya adalah mendengarkan guru dengan baik saat pelaksanaan pembelajaran. Ya, mungkin saya bacakan aja. Yang pertama, menghormati teman, guru, dan orang tua. Kenapa? Karena kalau anak-anak yang paling kesal kalau misalnya orang tua anak tadi baik, nyambung share bapak orang misalnya. Suka ada ya tiap kali rata-rata. Ya makanya dimasukkan kita harus juga menghormati orang tua. Selain juga menghormati teman dan guru, ya itu pasti ya. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Karena itu tadi kelas impian mereka adalah kelas yang bersih, yang nyaman untuk ditinggali. Terus keyakinan yang ketiga adalah mengikuti pelajaran dengan tertib dan bertanggung jawab. Karena kan tadi ingin suasana belajarnya nyaman, ingin pelajaran yang diberikan oleh guru bisa masuk. Terus yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, bergotong royong. Oke, dasarnya biasa nama dina piket. Bu si eta mah tara piket, bu piketnya abdi bae. Saya ingin semuanya terlibat misalnya tuh dalam kegiatan kebersihan kelas. Jadi ada poin bergotong royong. Yang keenam adalah disiplin ya. Itu ya mungkin hasilnya bisa berbeda-beda ya untuk setiap kelas, tapi intinya secara garis besar mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya. Nah terus juga sebenarnya tindakan manusia itu didasarkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, seperti tadi Fauzan ya, ada alasannya kenapa dia bersikap seperti itu, meskipun dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang kurang pas misalnya, tapi karena memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misal ada apa ya, ada anak yang tara dibekelan ku orang tua anak, tapi dia di sekolah teh lapar tadi dibekelan terus teh malam kabatur. Bisa ada yang seperti itu. Jadi tujuannya memang untuk mempertahankan dirinya biar dia bisa misal bertahan hidup lah, biar dia bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan nyaman, mungkin tidak lapar. Ya walaupun tadi cara pemenuhannya adalah perlu kita bina ya biar tidak salah. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar atau mendapati murid yang jenama kalau di rumah mah mindelan, tapi di rumah mah meni caperan, segala ditembalan. Kita ngomong ini dia jawab, ngomong itu jawab juga. Mungkin salah satunya adalah karena memang cari perhatian lah, ingin disayangi murid, ingin disayangi oleh Bu Yuyun, jadi caranya seperti itu ya. Atau ingin hoyong di aku Bu Ana, jadi cara anak gitu kan. Lamun misalnya ngarembel bapak pasti Bu Ana nyamurkeunnya. Caper deh. Terus yang ketiga adalah kebebasan. Kalau kebebasan itu contohnya kalau misalnya ada anak di kelasnya udah bosan gitu baik pulang balik baik ke kamar mandi, atau mungkin di pelajaran matematika pada di entawa itu teh disuruh baik disuruh itu pulang balik ke kamar mandi, ke kantin dan sebagainya. Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Terus ada juga untuk kesenangan, untuk memenuhi kesenangan ini. Misal di kelas ya, di kelas saya ngajarnya membosankan gitu wae, soal meniliur, can kuadrat, can akar meniliurkeun. Terus akhirnya tidak memperhatikan, mulai rancanganna, mencari hiburan lah mungkin untuk dengan pelajarannya. Jadi efeknya si anak itu tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Itu contoh anak yang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Itu biasa nama sok aya pangitan murid anu ieu
ngajeker. Kehujanan lagi belajar ya, naik kelas juga kehujanan. Itu trending topiknya. Kita sudah familiar ya dengan beberapa nama yang berkaitan dengan dia penguasa kebutuhan akan penguasaan ini yang Pastinya ya sama misalnya sepertinya menolak adik kelasnya sebenarnya dia udah punya uang ya tapi hoyong aktivitas batur misalnya itu salah satu contoh kebesaran akan kekuasaan atau penguasaan ya. Ya memang ini adalah 5 hal kebutuhan dasar manusia yang menyebabkan seseorang berperilaku baik itu berperilaku salah maupun berperilaku benar. Jadi tujuannya untuk memenuhi ke-5 hal, salah satu dari ke-5 hal ini ya. Lima mana ya? Ada yang untuk memenuhi ke-5-5-nya ya. Itu kan banyak sekali ya yang murid yang memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang tidak tepat dan kita sebagai gurunya harus bisa mengambil posisi kontrolnya sampai ke kemalinaan ya anak tersebut. Jadi kalau anak berbuat salah itu ya memang tidak bisa dibiarkan, harus dibimbing biar tidak mengulangi lagi kesalahannya, biar sadar akan kesalahannya dan biar mau memperbaiki kesalahannya ya. Setidaknya dari posisi kontrol kita sebagai guru yang yang bisa kita pilih saat menghadapi anak yang melanggar tata tertib. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kita lakukan atau kita lakukan sebagian, kita lakukan sepenuhnya. Ini ada posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saya akan bahas satu persatu. Kalau penghukum itu seperti tadi hukuman ya, biasanya menggunakan kata-kata verbal ya, ekspresi nage terus tepik harusepun ya, terus pikasieun ya. Maneh Ya, ada suaranya tinggi. saya suka keluar. Ya, jadi misalnya hukumannya itu bisa fisik, bisa verbal. Biasanya hukuman fisik ada yang disuruh berlari dan sebagainya. Bisa juga dengan verbal seperti tadi menipiki sebelum. Nah ini hasilnya kemungkinan murid itu akan marah atau mendendam dan bersifat agresif. Jadi mungkin kita bisa melihat beberapa orang anu dihukum tekala balik ngelawan atau malik-malikun. Terus yang ekstrim lagi misalnya sampai ngepesan ban motor anu guru misalnya atau dekat gurunya, bisa seperti itu ya hasilnya. Jadi kemungkinan besar murid akan bersifat agresif dan menyerang kepada si penghukum, baik pada saat hukumnya maupun setelahnya pun kadang suka dasar radionya misalnya laporan ke orang tuanya, nanti orang tuanya datang ke sekolah, nanti orang tuanya bisa seperti itu. Mungkin terbayang lah posisi kita sebagai guru apa dan dampaknya seperti apa ya.
Oke, yang posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Singkarunya atuh ka ibu teh, pada ibu teh tos capek tos kieu. Singkarunya atuh ari aya di kelas bae teh atuh keur ngariweukeun. Biasanya seperti itu ya. Salah satunya. Dan nada suaranya juga biasanya memelas, halus, sedih. Tapi hasilnya untuk beberapa orang, jadi murid itu akan merasa salah. Misal gini, da urang mau ke sekolah teh ngariweukeun bae ka Pak Ibi, mending tong sekolah bae. Akhirna tong sekolah ke sekolah. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pembuat rasa bersalah, efeknya salah satu efeknya adalah murid akan merasa bersalah ya. Dan kadang perasaan bersalah kalau dipendam malah dilampiaskan ke hal-hal yang negatif ya. Terus posisi yang ketiga, ini posisi sebagai teman. Teman ini apa yang sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya ya. Jadi kalau posisi teman ya, kita mengontrol murid itu dengan mengajak yang pendekatan persuasif seperti itu. Nada bahasanya ya bercanda, akrab seperti itu. Cuma hasilnya bisa jadi ada dua ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau dampak positifnya berarti murid kan senang, tersinggung ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa marah juga. Itu dampak positifnya. Cuma dampak negatifnya, jadi murid tersebut akan bergantung pada guru tersebut. Misalnya teh mupuskeun kaca ya. Karena kalau misalnya teh Pak Iming mada sok tara nyarekan misalnya teh, jadi ke Pak Iming menghubunginya. Terus nurut lagi biasa nama nurut ke yang mengambil posisi teman ini. Kalau misalkan Pak Iming mada enakeun resep Pak Iming baik, ke guru lain masieun da galak misalnya. Biasanya seperti itu ya, jadi kayak memilih guru. Jadi dia tuh bersikap itu karena aku guru ieu mah kersa di kiwaran, aku guru ieu mah henteu da teu pikan sepeun, misal seperti itu. Dan selanjutnya adalah pemantau. Ini salah. Jadi yang termasuk disiplin positif itu sebenarnya ada dua ya, posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai manajer. Ya minimal kita bisa menempatkan kita di posisi pemantau ini ya. Di pemantau yang tadi berarti kita mengawasi anak, memantau anak berdasarkan tata tertib dan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi lamun kasiangan, konsekuensinya seperti ini. Terus kalau, biasanya ada suaranya datar ya, nggak seperti teman yang tadi. Saya ada anak yang kesiangan, kunaon kesiangan, jadi ekspresinya tidak senyum tapi tidak juga marah, datar baik. Dan kita membandingkan perilakunya dengan tata tertib yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Hasilnya ini murid jadi memahami konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Terus guru juga tidak emosi yang berlebihan ya. Beda dengan kalau saya penghukum, itu pasti emosi kita langsung naik ya. Kalau pemantau kan tidak terlalu berlebihan emosinya. Tetapi mungkin kelemahannya adalah bisa hukumannya ngebersihan WC. Ya kita harus mengamati murid tersebut membersihkan WC ya. Terus atau disuruh membuang sampah, memungut sampah di lingkungan sekolah. Nah, kita harus mau tidak mau harus ikut serta mengontrolnya ya. Karena kalau tidak kan takutnya tidak dilaksanakan. Ini salah satu
posisi yang bisa kita ambil ya minimal sebagai pemantau. Dan ini yang terakhir itu adalah berarti posisi ideal ya, posisi ideal sebagai seorang guru saat menghadapi siswa yang melanggar tata tertib, yaitu sebagai manajer. Jadi manajer itu berdialog ya dengan siswa tentang kesalahan yang telah diperbuatnya, terus apa yang melandasinya, dan kita menempatkan sebagai orang yang memahami siswa. Kunaon sih guna detek kenapa anak ini bersikap seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membandingkan perilaku dia dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati siswa atau tidak, dan diharapkan nanti siswanya diminta untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat ya. Nanti hasilnya murid itu akan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dia dapat seperti itu, dia tahu kesalahannya, dia tahu kenapa salah, terus dia tahu bagaimana harus memperbaiki kesalahannya sehingga nanti tidak diulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, untuk melaksanakannya ada yang namanya istilahnya segitiga restitusi ya. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nanti contohnya ada ya, dan saya uraikan contohnya. Ada 3 tahap yang bisa dilakukan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Ya, tahap yang pertama menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas itu kan misal si A gitu ya melanggar tata tertib, misalnya datang terlambat ke sekolah misalnya. Nah, jadi pas anak terlambat itu tidak langsung dimarahi, tapi diajak dialog dulu. Terus jadi anaknya itu seolah-olah kita tuh menunjukkan bahwa kita paham, oh ya wajar ya kamu terlambat karena ini. Oh kamu terlambat karena ini ya, berarti motif kamu ini ya misalnya. Dan saat anak pertama kali melakukan pelanggaran itu jangan langsung dikritik dan melupakan. Bagaimanapun juga kalau misalnya dikritik langsung dimarahin, pas awal-awal melakukan pelanggaran itu pasti mental air lebarnya, perkataan kita tidak masuk ya. Ini contoh kalimat yang bisa digunakan ya. Jadi oh iya manusia itu pasti ada salahnya. Ibu juga pernah waktu dulu seperti itu. Jadi itu langsung dicarekan, itu langsung dimarahi. Rupa-rupa alasannya ya. Jadi ini mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari telah mendinginkan suasana sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Jadi bukan berarti kita membenarkan sih di sini ya, tapi kita prinsip yang tadi bahwa dia melakukan seperti itu, anak melakukan pelanggaran seperti itu karena ingin memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan dasarnya. Seperti tadi ya, misalnya bosan di kelas, ngobrol akhir nama atau keluar masuk kamar mandi karena ingin bebas, ingin mendapatkan kebebasan seperti itu. Nah ini adalah contoh pertanyaan atau pernyataannya. Misal ayah anu pas saya bertengkar mulut gitu sampai gelut sih. Si A teh misalnya teh pas saya sareng si B, si A nyarekan si B nya sampai terjadi kegaduhan, terus si A dipanggil. Aduh untung nyarekan baik udah sampai nenggel misalnya seperti itu. Untung kamu cuma bicara saja, cuma membentak saja, tidak sampai memukul. Terus oh ya namanya juga mungkin karena kamu dihina ya, jadi makanya kamu memarahi si B misalnya. Dan tahap kedua itu
Seperti itu ya contoh kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Nah ini sisi yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita mulai membandingkan perilaku anak tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Biarkan anak menyimpulkan sendiri tindakan itu sesuai atau tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Nanti kan anak akan menjawab sendiri keyakinannya, terus tindakannya kenapa tidak sesuai, dan juga anak itu nanti guru meminta anak untuk memperbaiki tindakannya. Misal mempuskeun kaca, dulu saya pernah ya ada waktu wali kelas 8D yang mempuskeun kaca. Nah terus apa yang harus bisa ditanya anaknya? Terus untuk memperbaiki kesalahan ini kamu harus gimana? Pada ngegentok sanku, sok langsung bayar sanu untuk mengganti kaca yang pecah misalnya. Nah ini contoh pertanyaannya. Ini mungkin tidak terlalu formal ya, tapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi anak yang dihadapi. Misalnya sebagai kelas, keyakinan apa yang kita percaya. Kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas. Perbuatan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang bagian mana. Bisa menanyakan seperti itu. Juga anak bisa langsung melakukan hal-hal untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Dan ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati atau dituju. Jadi anak harus membuat kaitan. Kenapa salah? Salahnya di mana? Bertentangan dengan apa? Jadi udah langsung ujung-ujung dicarakan, lalu paksa balik misalnya. Terus yang kedua adalah kesediaan dari orang yang melakukan kesalahan untuk melakukan perbaikan. Jadi anak memang kita ajak agar bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Terus pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada ya. Ya kalau misalnya bisa selesaikan dengan minta maaf saja ya boleh. Kalau misalnya misal merusak panggaris, motongkan panggaris kan tidak cukup dengan minta maaf aja ya. Misalnya anak diminta mengganti panggaris temannya yang sudah dirusak. Terus perlu ada usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Itu perbaikannya tadi ya, bisa kalau merusak barang berarti mengganti barangnya. Kalau misalnya secara verbal bisa dengan meminta maaf. Dan perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Misalnya pada ngagentosan panggarisna, mau mengganti penggarisnya dengan yang baru, ditanya kapan kamu mau belinya, kapan mau gantinya. Jadi jangan sampai ulah patut sampai pada ngagentosan, jangan seperti itu. Dia memang harus detail mau kapan menggantinya. Ini mungkin contoh penerapannya seperti ini. Iya besar ya Pak Ibu ya, ini kendala teknis sebentar ya.
Ada Mas Yono nama Punten Bapak Ibu yang kesalahan teknis tadi ya. Idealnya seperti itu. Idealnya. Tadi suka mengajukan paransium atau aku bisa tahu kami tentara SMP acan. berarti ngajukan Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menetapkan KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan pas atau prinsip kamu tidak? Jadi keyakinan atau prinsip kamu yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu mungkin dong? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang kira-kira kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Kalau kamu memperbaiki kesalahan, kamu akan menjadi orang seperti apa? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja itu adalah contoh menangani murid yang melanggar tata tertib dengan pendekatan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Ya mudah-mudahan kita semua ya sama-sama belajar karena ini mungkin hal yang baru dan memang harus
melihat juga kondisi di lapangan seperti apa, tinggal disesuaikan. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menangani anak yang melanggar tata tertib dengan cara ideal yang seperti tadi diterapkan. Ya. Apa? Ya mungkin paparan dari saya begitu. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau di sharing mungkin. Bila ada sharing. Mengisi hujan. Ayo. Ya, kalau mungkin kalau kak ibu-ibu mah kadang suka ada benteng ya, kak bapak-bapak mah. Membersamai anak-anak yang luar biasa bisa menjadi pahala untuk kita ya. Amin. Dan melatih kesabaran mereka. Pak, ibu-ibu tadi mungkin dijadikannya, laporan kita dasian ibu guru laporan tadi beda mereka kemarin ibu anu nangis daripada di sekolah tapi lupa dihukum Pak Ibi atau Pak Ade. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita berusaha untuk berproses agar bisa menangani anak-anak dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.